Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nabila. Dan in this lesson, we're gonna learn about English adverbs. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang English adverbs. Simak videonya ya. Nah, jadi pada pembahasan pertama kita akan bahas dulu apa sih adverb itu. What is adverb? An adverb is a word that tells us more about a verb. An adverb qualifies or modifies a verb, contohnya the man ran quickly, but adverbs can also modify adjectives. Tara is really beautiful, or even other adverbs. It works very well. Nah, jadi adverb adalah kata yang memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb lainnya. Adverb ini membantu kita memahami bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Okay, next. Nah, di sini ada beberapa types of adverbs. Yang pertama itu adverb of manner, terus adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of quantity, adverb of degree, relative adverb, dan interrogative adverb. Nah, kita akan membahas masing-masing pengertian dan contoh dari adverbs ini. Oke? Oke, yang pertama yaitu adverb of manner. Adverb of manner ini adalah kata keterangan atau tambahan yang dipakai untuk menerangkan bagaimana cara suatu pekerjaan, tindakan, pernyataan, atau kualitas dilakukan atau suatu peristiwa terjadi. Nah, intinya tuh menjelaskan bagaimana suatu tindakan itu dilakukan lah. Contohnya, contoh di sini my brother can run quickly. Nah, quickly di sini termasuk dari adverb of manner. Quickly di sini menjelaskan bagaimana si brother subjeknya ini berlari, yaitu dengan cara yang cepat. Contoh lainnya yaitu she types the email wrongly. Nah, di sini wrongly ini merupakan adverb of manner juga. Biasanya adverb ini diakhiri oleh adverb of manner ini diakhiri oleh kata-kata yang berakhiran dengan ly. Quickly, wrongly, badly, simply, likely. Jadi di sini she types the email wrongly. Kita bisa tahu kalau she types the email wrongly. Jadi dia menulis emailnya ini dengan cara yang salah atau wrongly tadi. Nah, selanjutnya ada adverb of time. Namanya juga time. Pasti ini tentang waktu. Tentang menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau tindakan atau juga pekerjaan. Nah, kata keterangan ini itu sering digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti how long, how often, how soon, when, at what time, at what intervals, dan lain sebagainya. Di sini ada adverb of time ini ada dua types-nya lagi. Yang pertama, definite time, yaitu di waktu tertentu, dan juga adverb of indefinite time, yaitu waktu yang tidak tertentu. Contohnya di sini, he is reading a magazine now. Jadi ada keterangan waktu now. Contoh lainnya itu I go to school by bus every day. Jadi ada waktu yang tertentu. Contohnya kayak now, every day, itu kan waktunya tertentu. Nah, yang kedua yaitu adverb of indefinite time. Di sini kata keterangan waktunya tuh tidak tertentu. Jadi kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu ini tak tentu. Pada umumnya kata keterangan ini terletak sebelum kata kerja dasar atau infinitif, atau setelah to be, atau terletak kata kerja bantu auxiliary verb. Contoh-contohnya yaitu seperti adverb indefinite time ini contohnya seperti ever, usually, still, seldom, recently, lately, sometimes, often, never, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya, there is an earthquake in Padang recently. Jadi, di sini keterangan waktunya recently, waktu yang tidak tertentu dan tidak tahu ini spesifiknya kapan. Dan juga my uncle often smoke in the morning. Often. Jadi tidak tahu kapan waktunya. Sering kali, tapi
Often berarti sering, yang berarti waktunya tidak spesifik. Oke, next. Nah, selanjutnya ada adverb of place. Adverb of place ini adalah kata keterangan atau tambahan yang dipakai untuk menunjukkan posisi atau tempat terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Nah, contoh-contoh dari adverb of place ini ada kata there, here, about, wherever, somewhere, in, at, around, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada 4. Yang pertama, my parents live in Manado. Can you identify what the adverb of place in this sentence? The adverb of place is the word in. Di kalimat in ini berperan sebagai adverb of place. Jadi menunjukkan keterangan lokasi, yaitu Manado. My parents live in Manado. Dan yang kedua yaitu they waited for me there. Adverb of place-nya yaitu there di sini. And then the painting is hanging above the fireplace. Jadi above merupakan adverb of place-nya. And then you can see the stars up there in the sky. Ini adalah contoh dari penggunaan adverb of place. Nah, berikutnya ada adverb of frequency. Jadi adverb of frequency ini adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi atau seberapa seringnya suatu tindakan atau pekerjaan peristiwa itu terjadi. Nah, kata-kata yang daftar kata yang termasuk dalam adverb of frequency adalah sebagai berikut. Always yang artinya selalu, sometimes yang artinya terkadang, lalu ada often yang artinya sering, seldom yang artinya jarang, rarely juga jarang, ever pernah, never tidak pernah, hardly ever hampir pernah. Hardly ever artinya hampir tidak pernah, and then frequently yang artinya sering, generally yang artinya umumnya, continually yang artinya terus-menerus, repeatedly juga, regularly and periodically yang artinya pada waktu tertentu. Contohnya di sini, he often drives his father's car to school. Dia sering mengendari mobil ayahnya ke sekolah. Di sini adverb of frekuensinya adalah often. Dia menggunakan adverb of frekuensi yaitu often. He often drives his father's car to school. And then she sometimes merupakan adverb of frekuensi. She sometimes have fried rice for breakfast, yang artinya dia kadang-kadang sarapan nasi goreng. Nah, jadi di sini sometimes menjelaskan seberapa seringnya dia sarapan nasi goreng. Ya, itu hanya terkadang saja karena sometimes. Nah, selanjutnya kita masuk ke adverb of quantity. Adverb of quantity ini adalah kata keterangan tambahan yang dipakai untuk menyatakan jumlah atau berapa kali suatu pekerjaan dilakukan atau peristiwa terjadi. Nah, fungsi dari adverb of quantity ini sama tadi. Lalu ada contoh dan penjelasan. Contohnya itu I have lots of book in my room, yang artinya saya punya banyak sekali buku di kamar saya. Lots of. Nah, lots of di sini menunjukkan jumlah yang besar. Di sini kita bisa tahu bahwa orang tersebut memiliki sangat banyak buku di kamarnya. And then, contoh nomor 2, Sandy has too many comics in the room. Yang artinya, Sandy punya terlalu banyak komik di dalam kamar. Too many, yang artinya terlalu banyak untuk benda yang bisa dihitung. Jadi di sini, kata ini biasanya digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Too many, contohnya komik yang bisa dihitung satu per satu. Lalu, contoh yang ketiga, I drink lots of water because I'm very thirsty. Yang artinya, saya minum banyak air karena saya sangat haus. Lots of artinya banyak sekali untuk benda yang tidak bisa dihitung di sini. Dalam kalimat ini, lots of digunakan untuk menunjukkan banyaknya air yang diminum. Nah, air adalah benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Jadi tidak bisa dihitung satu per satu. Jadi lots of bisa digunakan. Dan terakhir ada do you need much money?
Yang artinya apakah kamu butuh banyak uang? Much digunakan untuk menunjukkan jumlah uang yang banyak. Uang di sini dianggap tidak bisa dihitung secara satuan, meskipun dalam kenyataannya bisa dihitung, tapi dalam bentuk nilai. Tapi tidak secara umum, uang tidak dihitung seperti benda fisik. Nah, penggunaan adverbs of quantity untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung atau countable nouns ini biasanya menggunakan many atau too many. Contohnya, how many apples do you have? Berapa banyak apel yang kamu punya? Yang kedua, yang uncountable noun contohnya bisa menggunakan much atau too much. Jadi ingat, kalau yang tadi many, kalau yang uncountable much. Contohnya, there is not much water left, yang artinya tidak ada banyak air yang tersisa. Tidak banyak air yang tersisa. Air tidak bisa dihitung, makanya dia masuk ke uncountable nouns dan kita menggunakan much. Nah, adverbs of quantity ini membantu kita menunjukkan jumlah atau intensitas dalam suatu kalimat. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti tadi, seperti lots of, too many, much. Nah, berikut adalah penjelasan dari adverb of quantity. Lalu berikutnya kita akan masuk ke adverb of degree. Selanjutnya ada adverb of degree. Adverb of degree ini adalah kata keterangan tambahan yang dipakai untuk menerangkan taraf atau tingkatan atau digunakan untuk mengungkapkan seberapa jauh tingkat atau derajat suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya, kata yang sering terdapat dalam adverb degree yaitu almost, completely, entirely, greatly, indeed, little, perfectly, etc. Nah, ini adalah contoh penggunaan adverb of degree menggunakan kata enough. Yang pertama itu I am hungry, I haven't got enough food. Yang artinya saya lapar, saya belum mendapatkan cukup makanan. Nah, di sini menunjukkan jumlah atau tingkat yang memuaskan, tingkat kepuasan gitu. Next ada they feel good enough today. Di sini ditempatkan setelah adjective dan adverb. Lalu juga ada ditempatkan berikutnya yaitu I have enough tickets for both of us. Yang artinya saya mempunyai cukup tiket untuk kita berdua. Nah, ini ditempatkan sebelum kata benda. Too big for both of us. Selanjutnya ada relative adverb. Jadi relative adverb ini digunakan untuk memperkenalkan klausa relatif. Nah, menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat atau dua klausa menjadi satu klausa. Kata-kata yang termasuk dalam kata keterangan penghubung ada yang memiliki kesamaan dengan kata keterangan atau penanya, interrogative adverb. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada posisinya dalam kalimat. Kalau kata keterangan penghubung pada umumnya terletak di tengah kalimat, sedangkan kata keterangan penanya atau interrogative adverb itu terletak di awal kalimat. Nah, nanti kita akan membahas tentang interrogative adverb. Sekarang relative adverb dulu. Kata-kata yang termasuk ke dalam relative adverb yaitu seperti kata when, ketika, or while, and then where, why, therefore, moreover, nevertheless, how, accordingly. Nah, contohnya di sini I remember the day when we first met. Artinya artinya aku ingat hari dimana kita pertama kali kita bertemu. Nah, di sini relative adverb-nya itu ada kata when. Jadi when ini yang menghubungkan antara I remember the day dihubungkan dengan when we first met. Begitu juga dengan contoh selanjutnya yaitu she listened to music while studying. Jadi menghubungkan antara dua klausa atau dua kalimat. Lalu yang ketiga, I don't understand the reason why he left. Can you identify the relative adverb in here? Yes, the relative adverb is the word why. Jadi dia menghubungkan antara I don't understand the reason why he left. And then the last example is she studied hard, therefore she passed the exam. Jadi ada kata penghubungnya, relative adverbnya yaitu therefore.
She studied hard so that she can pass the exam. And then, nah sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, types yang terakhir yaitu interrogative adverb. Nah, kalau relative adverb tadi kalimatnya ditaruh di menjadi penghubung di tengah-tengah, kalau ini diletakkan di awal. Jadi, kata keterangan tambahan yang dipakai untuk mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan. Nah, kata yang termasuk ke dalam interrogative adverb itu ada kata when, where, how, why, how many, how often, and etc. Contohnya di sini, how did you do that? Bagaimana cara kamu melakukannya? Nah, kata-kata seperti how did you do that? Itu artinya menanyakan cara seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan why didn't you do your homework? Di sini kan diletakkan di awal, why didn't you do your homework? Yang artinya menanyakan alasan dibalik kenapa kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, sekian pembelajaran tentang English adverbs pada video kali ini. Semoga pelajaran ini dapat membantu dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.